Shalom semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok Yonatan akan mempresentasikan tugas kelompok yang kedua. Nah, di tugas ini kita memiliki 3 topik. Yang pertama adalah hubungan antara ekonomi dan ekologi. Di topik ini kita akan membahas mengenai bagaimana hubungan ekonomi dan ekologi, serta bagaimana cara kita menyeimbangi ekonomi dan ekologi tersebut. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Saudari Juni Valentina. Hubungan antara ekonomi dan ekologi. Pengertian ekonomi dan ekologi. Ekonomi dan ekologi bisa dijabarkan dari pengertian etimologis yang justru bisa saling membantu dan membina. Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan atau hukum. Ekonomi bisa diartikan sebagai upaya untuk mengatur atau menata layanan rumah seperti atau bisa disebut housekeeping. Sedang ekologi gabungan dari kata oikos dan logos. Oikos berarti rumah tangga, logos berarti perkataan, pemahaman, dan pengertian. Hubungan antara ekonomi dan ekologi tergabung dalam pemahaman bahwa kita tidak bisa menata masyarakat dan alam ini tanpa mengerti dan memeliharanya. Dengan kata lain, maka usaha untuk melakukan housekeeping harus dibarengi nature keeping atau secara alami. Cara menyeimbangi ekonomi dan ekologi. Memperkirakan dan menghitung risiko. Perhitungan risiko merupakan masalah karena ada begitu banyak teknologi mutakhir yang tidak pernah dapat kita perkirakan risikonya dengan tepat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Contohnya penggunaan teknologi nuklir. Persoalan etis mendasar yang harus kita kemukakan sehubungan dengan analisis biaya dan manfaat adalah sebagai berikut. Misalnya diasumsikan bahwa kita dapat membuktikan manfaat dari teknologi tertentu memang jauh lebih besar dari kerugiannya. Manusia dalam alam. Segala pencemaran lingkungan pada abad ke-21 ini menjadi semakin besar. Pada masa lampau, masalah lingkungan itu nyata di kota-kota besar saja, misal dalam pencemaran udara dan air. Sementara dalam abad 21 ini, pengaruh pencemaran lingkungan sangat pesat dan bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja. Manusia dan ciptaan lainnya. Manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya dukungan dari lingkungan. Relasi manusia dengan lingkungan merupakan hubungan timbal balik atau saling membutuhkan untuk pelestariannya. Hubungan atau relasi simbiosis mutualisme. Nah, topik yang kedua itu kita akan membahas mengenai manusia dan alam. Untuk topik ini kita akan membahas bagaimana hubungan manusia dan alam, lalu bagaimana sih manusia menjadi bagian atas karya Allah dalam keikutsertaan melestarikan alam. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Desi dan Saudari Riris. Manusia dan alam. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Manusia mencipta dan membangun senantiasa menggunakan yang tersedia di alam, yang merupakan ciptaan Allah. Ayat pendukung tentang manusia dan alam adalah Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, yang tertulis dalam Nats Mazmur 24 ayat 1. Alkitab juga menceritakan tentang ciptaan yang baru dan bumi yang baru tertulis dalam Nats Wahyu 21 ayat 1, di mana bumi tersebut bebas dari polusi ataupun pengerusakan, sehingga manusia ditugasi oleh Allah dalam rangka menggalang keharmonisan manusia dan alam. Dan pada Nats Alkitab Kejadian 1 ayat 28 dituliskan bahwa ciptaan yang terakhir yaitu manusia mendapatkan mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Menjadi Kristen berarti menjadi bagian dari karya Allah untuk menata kehidupan yang harmonis. Keikutsertaan dalam melestarikan alam merupakan bentuk kesadaran dan tanggung jawab umat Kristen sebagai umat ciptaan Allah. Hubungan manusia dan alam. Dalam perjanjian lama dikatakan kedamaian seluruh bumi dan di antara
seluruh makhluk telah dipenuhi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka hubungan manusia dengan iman bukan berarti dari hubungan domino saja atau menguasai, tetapi dalam hubungan komunio atau persekutuan. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebagai materai dan tanda hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah yang baik harus tercermin dalam hubungan yang baik antara manusia dengan Allah. Secara teologis dikatakan bahwa manusia dan alam adalah ciptaan, properti, dan bait Allah. Maka dari itu, suatu hubungan perjanjian dengan Allah dikatakan barang siapa yang merusak alam, maka ia juga merusak hubungan dengan bait Allah, dengan Allah atau perjanjian dengan Allah. Jadi segala kegiatan pengerusakan alam akan mendatangkan kerusakan pada hidup umat manusia. Jadi alam merupakan pemberian Allah untuk manusia untuk dipelihara dan dipergunakan dengan baik. Terdapat di dalam Kejadian 1. Jadi kesimpulannya, menjadi Kristen berarti menjadi bagian dari karya Allah untuk menata kehidupan yang harmonis. Keikutsertaan sertaan dalam melestarikan alam bukan lagi dilaksanakan dalam bentuk formalitas saja, tetapi dalam kesadaran dan tanggung jawab sebagai umat Kristen. Lalu topik yang terakhir itu dengan judul sikap manusia terhadap alam. Nah, pada topik terakhir ini kita akan membahas bagaimana sih sikap kita sebagai manusia terhadap alam berdasarkan pandangan Alkitab. Untuk penjelasan terakhir ini akan dijelaskan oleh Saudari Frides dan Saudari Elsa. 3. Sikap manusia terhadap alam. Manusia adalah bagian dari alam, artinya ikut serta dalam proses biologis dan fisiologis. Sama seperti binatang dan makhluk hidup lainnya. Nilai alam yang utama dalam rencana Allah ialah nilainya untuk manusia. Alam bernilai, tetapi nilai manusia jauh lebih tinggi daripada tumbuh-tumbuhan atau binatang. Dalam Kejadian 2, semua makhluk hidup diciptakan untuk dinikmati dan digunakan oleh manusia. Alam juga bernilai terlepas dari nilainya bagi manusia. Allah menganggap ciptaannya baik sebelum manusia dijadikan. Alasan Allah mengapa Allah menciptakan manusia adalah untuk memelihara kebaikan alam. Sikap manusia terhadap alam. Orang dapat memandang alam sebagai ruang kuasa-kuasa yang menakutkan, sehingga manusia perlu tunduk kepada alam dan menyenangkan kuasa-kuasa alam. Yang kedua, alam dipandang bukan sebagai subjek yang menentukan nasib manusia. Alam dipandang sebagai objek yang dapat diselidiki dan dipergunakan oleh manusia. Alam berada untuk kita, bukan kita untuk alam. Yang ketiga, baik alam maupun manusia dilihat sebagai dua subjek yang saling mempengaruhi. Manusia dan alam perlu berjalan bersama dalam hubungan yang selaras karena manusia adalah salah satu dengan alam. Sikap manusia terhadap alam berdasarkan pandangan Alkitab. 1. Kesatuan manusia dengan alam. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, tertulis dalam Alkitab Kejadian 2 ayat 7. Seperti ia juga membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung udara. Tertulis dalam Alkitab Kejadian 2 ayat 19. Manusia dan alam hidup saling bergantungan sesuai dengan hukum ekosistem. Karena itu, kalau manusia merusak alam, maka secara otomatis berarti ia juga merusak dirinya sendiri. 2. Kepemimpinan manusia atas alam. Kekuasaan itu adalah kekuasaan yang terbatas dan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi kuasa, yaitu Allah. Itu sebabnya manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap alam. Maka sebaiknya manusia memperlakukan secara seimbang. Artinya pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber alam diimbangi dengan usaha pemeliharaan atau pelestarian alam. Manusia sebagai citra Allah seharusnya memanfaatkan alam sebagai bagian dari ibadah dan pengabdiannya kepada Allah. Ibadah yang sejati adalah melakukan apa saja yang merupakan kehendak Allah dalam hidup manusia, termasuk hal mengelola dan memelihara lingkungan hidup yang dipercaya kekuasaan atau kepemimpinannya pada manusia. 3. Kegagalan manusia memelihara alam. Akar perlakuan buruk manusia terhadap alam dalam istilah tanah yang terkutuk, susah payah kerja, dan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bumi, tertulis dalam Kejadian 3 ayat 7-19. Manusia berdosa menghadapi alam tidak lagi sekadar untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi sekaligus untuk memenuhi keserakannya. Dengan kata lain, berubah dari makhluk yang membutuhkan menjadi makhluk yang serakah. Kegagalan dalam melaksanakan tugas kepemimpinan atas alam merupakan kegagalan manusia dalam mengendalikan dirinya, khususnya keinginan-keinginannya. 4. Hubungan baru manusia dengan alam.
Dalam iman Kristen, hubungan baru manusia dengan alam bukan saja hubungan diakonia atau menguasai, tetapi juga hubungan koinonia atau persekutuan. Itu sebabnya Tuhan Yesus telah berkarnasi itu menggunakan unsur-unsur alam, yaitu air, anggur, dan roti, dalam sakramen yang menjadi tanda dan meterai hubungan baru manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah yang baik harus tercermin dalam hubungan yang baik antara manusia dengan alam. Persekutuan dengan Allah harus tercermin dalam persekutuan dengan alam. Setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman, kesimpulan dan saran dari kelompok Yonatan yaitu hubungan antara ekonomi dan ekologi bisa dijabarkan dari pengertian etimologis yang justru bisa saling membantu dan membina. Ekonomi bisa diartikan sebagai upaya untuk mengatur atau menata layanan rumah tangga atau housekeeping. Sedangkan ekologi berarti perkataan pemahaman dan pengertian sehingga hubungan antara ekonomi dan ekologi tergabung dalam pemahaman bahwa kita tidak bisa menata masyarakat dan alam tanpa mengerti dan memeliharanya. Tugas manusia dalam dunia diberikan kepadanya oleh Allah dan ia bertanggung jawab kepada Allah atas pelaksanaan tugas itu. Ia yang menciptakan dan memelihara dunia juga memiliki alam dan mempunyai kewibawaan tertinggi atasnya. Manusia tidak mempunyai hak yang mutlak atas bumi. Ia hanya menjadi pengurus atau manajer. Bumi dipercayakan kepada manusia untuk mengolah dan mengurusnya. Dalam Alkitab, manusia adalah bagian dari alam. Ia terikat dalam kesatuan dengan bagian-bagian alam yang lain. Manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Ia mempunyai kedudukan khusus di atas alam. Umumnya ada 3 sikap manusia terhadap alam. Pertama, orang dapat memandang alam sebagai ruang kuasa yang menakutkan sehingga manusia perlu tunduk kepada alam. Kedua, alam dipandang bukan sebagai subjek yang menentukan nasib manusia. Alam dipandang sebagai objek yang dapat diselidiki dan dipergunakan oleh manusia. Alam berada untuk kita, bukan kita untuk alam. Ketiga, manusia dan alam perlu berjalan bersama dalam hubungan yang selaras karena manusia adalah salah satu dengan alam. Saran dari kelompok Yonatan, kami sebagai penyusun berharap kepada pembaca untuk dapat memahami apa pengertian ekonomi, pengertian ekologi, dapat memahami bagaimana kaitannya ekonomi dan ekologi, memahami bagaimana semestinya kita manusia di dalam alam, memahami hubungan manusia dengan alam, hewan, tumbuhan, dan hubungan antar manusia. Mengetahui kedudukan manusia dalam lingkungan alam, mengetahui apa saja pandangan Alkitab mengenai keutuhan ciptaan Allah, dan bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap alam berdasarkan pandangan Alkitab. Karena kita sebagai penjaga ciptaan Allah, kita harus bersikap harmonis seperti dalam Kejadian 2 ayat 15, yaitu Tuhan Allah mengambil manusia dan memeliharanya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi manusia harus mengusahakan alam, tetapi ia juga harus memeliharanya. Sikap ini yang seharusnya dipunyai manusia terhadap alam.